Selamat pagi anak-anak yang baik, anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya anakku? Harapan Ibu kalian semua baik-baik saja. Pada hari ini bertemu dengan Ibu AMP dalam materi gerak pada benda dengan subtopik kelajuan dan kecepatan. Untuk memahami kelajuan dan kecepatan, mari ikuti video pembelajaran ini dengan penuh semangat. Materi kita hari ini adalah konsep gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep gerak dan juga dapat menjelaskan tentang gerak lurus. Ya, bisa kita amati ada ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Ini rumah, ini sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah, dari sini kemari 1 km, belok lagi kemari 1 km. Berarti jarak rumah ke sekolah 2 km. Maka jika ini misalnya rumah si Ani ke sekolah 2 km, balik lagi ke rumah 2 km, berarti jarak yang harus ditempuh setiap hari ada 4 km. Namun perpindahan yang dilakukan itu bernilai 0 km. Mengapa demikian? Itu karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Di mana jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Ya, mari kita lihat ini gambar speedometer. Ya, speedometer ada pada kereta atau mobil, di mana speedometer ini tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi dia mengukur kelajuan. Oke, mari kita lihat ini ada lampu merah. Ketika mobil mendekati lampu merah, mobilnya punya kelajuan mendekati 0. Ketika meninggalkan lampu merah, ini kita lihat ya, ketika jaraknya 10 meter, kelajuannya, kita lihat gambar speedometernya ada 20 km per jam. Bertambah lagi waktunya, kita lihat misalnya ini 6 sekon. Kita lihat speedometernya ini sudah melaju ya sekitar 55 km per jam. Kalau sudah sampai 8 sekon, kita lihat lagi speedometer sudah sampai ke 70 km per jam. Jadi kita lihat dari sini bahwa ketika meninggalkan lampu merah, mobilnya melaju lebih tinggi. Oke, tapi pada mobil yang modern atau mobil mewah itu sudah dilengkapi dengan GPS, di mana GPS ini menginformasikan letak, kecepatan, arah dan waktu secara akurat. Ya, ini kira-kira gambar GPS pada mobil modern. Jadi bisa diketahui bagaimana kecepatannya, bagaimana di mana letaknya dan arah yang akan dituju. Oke, jika kelajuan ini mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Oke, di mana V sama dengan delta S per delta T. Meskipun kelajuan ini dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada GLB besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama, yaitu sama-sama punya satuan meter per sekon. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 11, waktu dan jarak tempuh bersepeda. Oke, kita lihat waktunya ini mulai dari 0 sampai 3. Jaraknya dalam satuan meter itu bisa kita lihat dari 0 sampai 6 meter. Tabel tersebut mendeskripsikan
besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Dengan menggunakan rumus kelajuan dan percepatan, hitunglah kelajuan sepeda pada detik ke-2, kelajuan sepeda pada detik ke-3, dan percepatan yang dialami sepeda. Ya, diketahui T-nya untuk menjawab bagian A, T 2 detik, S-nya 4 meter, ditanya kelajuan berarti V sama dengan, kita masukkan rumusnya, V sama dengan S per T. Sehingga ini sama dengan 4 meter per 2 sekon. Kita bagikan maka mendapatkan 2 meter per sekon. Bagian B, T-nya sama dengan 3 detik. Jarak yang ditempuh 6 meter. Ditanya kelajuan. Sama ya dengan rumus yang tadi. V sama dengan S per T. Sehingga kita masukkan angkanya sama dengan 6 meter per 3 sekon. Sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian bagian C, sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Tadi kita sudah mendapatkan ketika waktunya 3 detik, kita mendapatkan lajunya 2 meter per sekon. Ketika kita mau melihat bagaimana rumus percepatan, ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Di mana A itu percepatan, punya satuan meter per sekon kuadrat. Delta V itu artinya perubahan kecepatan. Kalau dia delta T itu perubahan waktu. Di mana VT itu kecepatan akhir dan V0 itu adalah kecepatan awal. Untuk memahaminya lebih luas, mari kita diskusikan. Ini nanti soal ini bisa kalian lihat di buku paket kita. Di mana di sini ada, kita lihat, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, atau kita konversikan dalam meter per sekon, itu sama dengan 20 meter per sekon, diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Dengan proses perubahan seperti pada tabel berikut. Ya. Waktu dan jarak tempuh mobil. P0-nya kecepatan awalnya itu 20 meter per sekon. Dengan perubahan waktu, kalau dia waktunya 0, kecepatannya 20 meter per sekon. Ya, ini bertambah waktunya, kecepatannya sampai 0. Pertanyaannya adalah, berapakah perubahan kecepatan mobil setiap sekon? Oke, mari kita diskusikan bersama. Di sini P0-nya kita lihat dari tadi, dari tabel V0 ini. Kita masukkan angkanya, V0-nya sama dengan 72 km per jam, atau itu sama artinya dengan 20 meter per sekon. Kenapa? Karena kilometer konversikan, rombak kilometernya ke meter, itu berarti 72 kali 1000 berarti 72.000 meter per 3.600 kon, ini sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga bisa kita lihat kembali dari tabel, VT-nya kecepatan akhir ini VT sama dengan 0 meter per sekon. Delta T ini selisih waktu. Tadinya 0 terus berakhir ke 5. Sehingga A ini sama dengan delta V per delta T. Masukkan angkanya sehingga kita mendapatkan 20 kurang 0 per 5, ini sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi dari sini bisa kita lihat besar perlambatan mobil sebesar 4 meter
per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap, sehingga mobil tersebut bergerak lurus, berubah beraturan. Ya, untuk lebih memahaminya silakan nanti kerjakan latihan di bawah ini. Ada 2 ya, soal latihan clear. Ini satu lagi, ini lengkapi.